konflik di Timur Tengah lagi panas-panasnya ya. Dan banyak banget yang bertanya-tanya, apakah ini tanda-tanda akhir zaman udah di depan mata? Hari ini kita bakal coba bedah bareng, apa sih hubungan antara berita yang kita lihat sekarang dengan nubuat-nubuat kuno, tentunya berdasarkan materi sumber kita. Nah, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Dengan semua ketegangan ini, apa kita sebenarnya lagi nonton awal dari Harmagedon? Yuk kita dalami apa kata sumber kita soal ini. Oke, sebelum kita bisa jawab, kita harus samain persepsi dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Harmagedon itu? Soalnya ini bukan sekedar perang besar biasa, tapi sebuah kejadian yang sangat spesifik dalam sebuah rangkaian peristiwa akhir zaman. Nah, ini poin yang krusial banget. Harmagedon itu bukan perang dunia ketiga atau konflik besar lainnya ya. Menurut sumber ini spesifik banget. Pertempuran terakhir di lembah Megiddo yang terjadinya di akhir dari periode 7 tahun yang disebut masa kesusahan besar. Jadi ada syaratnya. Oke, untuk ngerti lini masa ini, kita perlu mundur dikit nih. Kita harus lihat sebuah nubuat kuno di kitab Daniel yang bisa dibilang jadi semacam peta jalan untuk semua peristiwa ini. Dan disinilah kerangkanya jadi super jelas. Yang keren ya, sumber kita ini nunjukin gimana dua mimpi yang beda, satu dari Raja Nebukadnezar, satu lagi dari Daniel sendiri, itu nunjuk ke urutan 5 kerajaan yang persis sama yang bakal menguasai Israel. Dan yang luar biasa adalah, sejarah itu udah membuktikan kalau 4 dari 5 kerajaan ini beneran terjadi loh. Dari Babilonia, Media Persia, Yunani sampai ke Kekaisaran Romawi pas zaman Yesus. Cuma satu yang terakhir ini yang belum kejadian. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau timelinenya sejelas itu, kok ada jeda panjang banget, ribuan tahun antara kerajaan keempat dan yang terakhir? Kenapa nggak langsung lanjut aja? Kalau kita ngikutin hitungan waktu di nubuat Daniel, jam kenabian ini harusnya jalan terus kan? Seharusnya ya, seluruh 490 tahun nubuatan itu udah selesai cuma 7 tahun setelah penyaliban Yesus. Tapi kita semua tahu, itu nggak terjadi kan? Nah, disinilah sumber kita ngenalin satu konsep yang jadi kunci dari seluruh penjelasan ini. Penjelasannya gini, ternyata ada sebuah era misteri yang diselipin di antara kerajaan keempat dan kelima, namanya zaman anugerah. Nah, menurut sumber ini, inilah zaman kita sekarang, semacam jeda atau pause yang nggak pernah diungkapin di perjanjian lama. Oke, jadi kalau jamnya lagi di pause, apa dong yang bisa bikin jam itu jalan lagi? Nah, ini dia urutan peristiwa penting yang wajib terjadi sebelum Harmagedon bisa mulai. Dan ini urutannya ya. Pertama, zaman anugerah, zaman kita ini harus selesai dulu. Kedua, ada yang namanya pengangkatan atau rapture. Baru setelah itu, dimulailah masa kesusahan selama 7 tahun di bawah Antikristus. Nah, Harmagedon itu adanya di ujung periode ini, dan dihentikan langsung sama kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Implikasinya jelas banget, seperti yang disimpulkan sumber kita. Karena pengangkatan itu terjadi sebelum masa kesusahan. Ya. Menurut tafsiran ini, orang-orang percaya nggak akan ngalamin pemerintahan Antikristus atau perang Harmagedon di bumi. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Dengan semua kerangka ini, gimana dong kita melihat konflik yang terjadi hari ini? Nah, ini dia bedanya. Pikirin gini deh, konflik sekarang itu kayak rambu lalu lintas yang bilang tujuan Anda sudah dekat. Itu tanda-tanda zaman. Tapi itu bukan tujuannya, bukan garis finishnya. Garis finishnya itu ya Harmagedon, yang cuma bisa terjadi kalau jam nubuatnya sudah jalan lagi. Jadi intinya dari sumber ini simpel banget. Konflik yang kita lihat sekarang itu adalah gejalanya, tanda-tandanya, bukan pertempuran finalnya. Harmagedon itu masih di depan dan ada beberapa checkpoint yang harus dilewati dulu. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau konflik-konflik ini adalah tanda-tanda zaman, mungkin pertanyaan yang lebih pas bukan lagi apakah ini Armageddon, tapi tanda-tanda ini sebenarnya nunjuk ke arah mana sih?